106,6 FM Mercury, informatif inspiratif. Selamat pagi, kita ketemu lagi dalam Dialog Solusi SDM. Dan Bu Novi sedang ada di luar kota. Nila yang membantu saya di operator sedang mencoba tersambung dengan Bu Novi pagi ini. Tapi di studio sudah hadir narasumber tamu kita, ya. Dan ini ada, nama lengkap beliau saya harus menyebutnya dengan lengkap, Profesor Dr. Tika Widyastuti SMSI. Beliau sekarang ini wakil dekan ya Prof ya? Iya, Bapak. Di Fakultas Vokasi Universitas Airlangga. Oh, vokasi ya? Ya, fakultas. Jadi home base saya sebagai dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Amanah struktural saya di Wakil Dekan 1. Wakil Dekan 1. Bidang akademi, kemahasiswaan dan alumni. Oke, yang di vokasi. Yang di Srikana itu ya? Nggih, Bapak. Oke. Suaranya Legend ini ya, ya, Pak. suaranya bergema. Oh, suaranya bergema. Ini ada suara tanpa bentuk, ini gimana ini? Oke, kita sudah tersambung dengan Bu Novi juga. Alhamdulillah. Bu Novi. Selamat pagi, Bu Novi. Selamat pagi Bu Tika, selamat pagi Mas Adi dan sahabat Mercury semuanya. Ya, selamat pagi, salam sehat Bu. Lagi seneng-seneng ya? Enggak ya? Oke, Bu Novi, hari ini kita ngobrol-ngobrol dengan narasumber tamunya dari dunia kampus. Tentu kita akan melihat nanti bagaimana menyiapkan angkatan kerja kita untuk memasuki dunia kerja, dan versusnya itu adalah kurikulum diversuskan dengan industri. Artinya apa yang ada di kampus sudah sesuaikah dengan yang dibutuhkan oleh industri. Begitu kira-kira Bu Novi ya? Halo? Iya, ini mohon maaf ini suaranya Mas Adi bergema sehingga enggak kedengaran semuanya. Oh, gitu. Sebentar. Atau kita ganti dengan telepon biasa saja ya? Oke, ini pakai apa ini? Ini pakai WhatsApp. Ya, oke. Saya diskusi dulu dengan ini saja. Tak diskusi dulu dengan Prof. Tika. Ya, oke. Kalau misalnya enggak ini bisa langsung aja, mungkin salam sehat buat semuanya. Selamat mengikuti diskusinya. Kalau nanti seandainya nggak bisa kontak sambung kembali dan nggak terlalu jelas gitu Mas Adi. Oke, kalau gitu izinkan saya untuk berdua dengan Prof. Tika saja ya, Bu Novi. Ya, berdua aja. Sama Prof. Tika langsung supaya kemudian dapat insight-nya dan lebih enak ngobrolnya. Ini kayak bergema-gema gitu. Iya. Oke. Oke. Selamat bekerja. Monggo. Selamat pagi, sehat-sehat terus Bu Novi. Jadi mungkin lokasi juga mempengaruhi Prof ya. Oke, Prof, hari ini kita ngobrol sesuatu yang menjadi pekerjaan rumah sampai hari ini ya Prof, benar ya? Betul. Tentang kesiapan angkatan kerja kita atau anak-anak yang ada di angkatan kerja ya. Betul. Dan saya dibantu Bu Novi ini dari BPS. Datanya memang bukan data terbaru, tapi 2001 dan 2002, di mana tingkat pengangguran terbuka lulusan SMK itu 11,13%, dan 2022-nya syukur alhamdulillah bisa turun menjadi 9,42%. Lulusan diploma 1, 2, 3 itu 5,87, turun menjadi 4,59. Dan lulusan universitas juga kurang lebih angkanya sama. Data ini disampaikan ternyata antara yang vokasi dan non vokasi itu tidak terlalu berbeda jauh begitu ya Prof ya? Apa komentarnya Prof? Ya, terima kasih Pak Adi. Jadi menarik sebenarnya data tadi yang telah disampaikan, dan juga saya ingin melanjutkan ya data tersebut. Kalau kita melihat pada data Badan Pusat Statistik atau BPS, tingkat pengangguran menurut pendidikan ya, ini berdasarkan tingkat atau jenjang pendidikan. Ini kalau saya mengacu pada data yang kemarin disampaikan oleh Kementerian dari Agustus 2022 ke Agustus 2023. Jadi contoh untuk
SMA ya, lulusan SMA, pengangguran yang latar belakang pendidikannya SMA itu memang turun, alhamdulillah ya, pengangguran turun dari 8,57 di 2022 ke 8,15 di 2023. SMK juga begitu. Jadi sebenarnya trennya sama antara lulusan yang akademik dengan lulusan vokasi. Trennya sama-sama turun untuk tingkat pengangguran. Berarti bagus dong Prof ya? Sebenarnya bagus ya. Jadi trennya sama. Dan begitu pula untuk jenjang baik diploma dan sarjana. Sebenarnya sarjana ini kan ada sarjana akademik dan sarjana terapan. Jadi trennya juga turun ini di 2022 dan 2023. Nah, kalau kita lihat angka pengangguran yang memang tidak begitu berbeda antara lulusan akademik dan lulusan vokasi. Tapi sebenarnya secara detail ini kan baru ini ya, serapan angkatan kerja ya. Tapi kalau kita lihat sebenarnya sebarannya, karena vokasi ini adalah pendidikan yang merupakan keahlian terapan sehingga lulusannya didesain untuk siap bekerja ya, sehingga nanti kalau dikomparasikan dengan non vokasi nanti bisa dilihat dari kebekerjaannya. Jadi bagaimana kesiapan angkatan kerja dalam bekerja di industri, dunia usaha dan dunia kerja. Karena sekali lagi ini saya menyinggung soal vokasi ya, Pak. Pendidikan vokasi ini bedanya dengan akademik pada desain pembelajaran, di mana pembelajaran di fakultas vokasi atau di pendidikan vokasi minimal 60% mata kuliah yang diterima oleh mahasiswa adalah berbentuk praktek. Jadi dan 40% minimal berbentuk teori. Nah, di akademik pembelajarannya minimal 60% berbentuk teori, yang 40% berbentuk praktek. Nah, karena itu pun minimal 60%. Kalau di Universitas Airlangga contohnya fakultas vokasi ada beberapa prodi yang sampai 80% lebih mata kuliah berbentuk praktek. Dan prakteknya ini tidak hanya di dalam kampus atau di laboratorium gitu ya, tapi prakteknya kita berangkatkan ke industri, dunia usaha, dunia kerja. Kalau bidang kesehatan berarti ke rumah sakit, klinik dan sebagainya. Nah, karena mayoritas memang didesain pembelajaran praktek dan juga vokasi merupakan applied science ya, atau keahlian atau ilmu terapan, maka sudah bisa dipastikan lulusan dari fakultas vokasi memang lulusan yang siap bekerja. Jadi sama-sama diterima di dunia industri, tapi tidak perlu gagap bekerja ya, dalam arti tidak perlu kemudian training sampai sekian waktu yang cukup panjang. Tidak perlu seperti itu, karena memang didesain untuk langsung siap dengan kebutuhan industri. Dan tadi sudah sampaikan juga pembelajarannya kan 60%, minimal 60% kalau di vokasi itu kan praktek begitu ya Prof ya. Artinya kan memang lebih mendekatkan, makin mendekatkan dengan bagaimana kebutuhan di dunia kerjanya begitu. Betul, ya. Pak. Itulah bedanya pendidikan vokasi. Prof, saya sebagai awam ini Prof, benar-benar awam karena ini mewakili diri saya sendiri. Pertanyaannya gini, kalau misalnya terus kemudian ini ada vokasi, ada yang apa istilahnya Prof, akademik ya? Ya, jadi pendidikan secara umum itu dibagi pendidikan akademik dan pendidikan vokasi. Itu menurut Permendikbud Ristek. Itu kalau misalnya dalam jangka panjang itu nggak jeruk makan jeruk, artinya mungkin orang makin tidak berminat untuk menempuh pendidikan di akademik, semuanya berbondong-bondong ke vokasi. Gimana orang kampus melihat itu gimana, Prof? Memang nanti fokus bidang keahliannya berbeda. Ya, jadi kalau sama-sama misalnya ekonomi karena kalau di vokasi ada akuntansi, kemudian di akademik juga ada akuntansi. Memang jenjangnya berbeda, di akademik sarjana, kemudian kalau di vokasi diploma 3. Tapi insya Allah sebentar lagi kami akan terus berproses bertransformasi menjadi sarjana terapan akuntansi bisnis digital. Jadi di vokasi Universitas Airlangga nih Pak, mayoritas ini sarjana
sarjana terapan. Nah, bukankah itu diploma malah nanti jeruk makan jeruk ya? Iya, jadi apa bedanya gitu ya, sama-sama 4 tahun, Betul. sama-sama sarjana. Kan lebih enakan di Iya. vokasi karena prakteknya lebih banyak, lebih dekat dengan dunia kebutuhan dunia kerja. Itu yang selalu saya dan kami teman-teman promosikan ke adik-adik SMA. Justru pendidikan masa depan itu adalah seperti Vokasi. pendidikan vokasi karena sudah terampil gitu ya, paham dengan kebutuhan industri. Saat ini Bapak Menteri ya Nadiem Makarim menjadikan Kampus Merdeka sebagai program prioritas ya, Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Kampus Merdeka ini kan berarti 5 semester ada di dalam kampus. Jadi contoh sarjana ini kan ada 8 semester. 5 semester ada di dalam kampus gitu ya. Jadi supaya bekal kompetensinya cukup. Kemudian 3 semester sisanya memungkinkan di luar kampus. MBKM itu ya. MBKM. Nah, jadi kan di sini sebenarnya sudah mengimplementasikan bentuk pendidikan vokasi karena vokasi sejatinya juga muatannya adalah pembelajaran di industri, pembelajaran di ya mitra-mitra strategis kampus. Jadi muatannya seperti itu. Jadi sama, cuman bedanya kalau vokasi memang sudah didesain dari awal. Jadi contoh kalau magang begitu ya Pak, di akademik ini sifatnya opsional. Ikut MBKM boleh, nggak ikut MBKM juga nggak masalah. Okay. Tapi kalau di vokasi, magang ini menjadi mata kuliah wajib. Dan itu ada di semester akhir sebelum lulus, mahasiswa mengerjakan skripsi dan menjalankan magang ya, mengambil mata kuliah magang. Tapi kalau untuk diploma 3 mengerjakan tugas akhir dan juga mengambil mata kuliah magang itu di semester akhir. Karena sudah magang nih 1 semester ya sudah cukup ya, maka setelah lulus biasanya sih hampir sedikit lulusan vokasi itu yang masih harus mencari kerja. Okay. Buktinya Pak Nadiem kemarin juga menyampaikan dengan adanya Kampus Merdeka, Merdeka Belajar Kampus Merdeka, masa tunggu lulusan kalau data nasional itu rata-rata 4 bulan masa tunggu lulusan, tapi dengan adanya Merdeka Belajar Kampus Merdeka, masa tunggu lulusan itu menjadi 1,1 bulan rata-rata nasional. Oh, jadi lebih cepat jauh terserap lebih dunia kerja ya? terserap karena kan mereka sudah cukup lama ya ada di industri. Biasanya perusahaan pasti sudah talent scouting gitu ya, sudah lanjut saja di sini, sudah lanjut misalnya jadi pegawai kontrak dulu dan seterusnya. Dan ini terbukti memang justru pembelajaran yang sifatnya praktikal, keahlian terapan ini yang semakin dibutuhkan oleh dunia industri. Jadi harusnya sih Bapak kalau misalnya mengulang gitu dan ingin kuliah lagi pasti yang dipilih vokasi ya. Vokasi dong. Iya. Tapi pertanyaan saya, Ibu Prof Tika enggak disiwak sama teman-temannya? Oh enggak, kami enggak bercandanya kayak begitu, kayak begitu. Kami spirit kami justru memajukan sama-sama karena Universitas Airlangga pengelola pendidikan akademik dan pendidikan vokasi. Fokusnya berbeda. Jadi yang sifatnya praktikal diserahkan ke lulusan-lulusan vokasi. Tapi nanti yang sifatnya pengembangan keilmuan, konseptual, lebih ke analytical itu ke akademik. Contoh kalau kita sebagai dosen gitu ya, amanah yang lebih dibebankan ya, melekat di dosen akademik itu seperti publikasi ya, Scopus. Tapi kalau vokasi, amanah yang melekat di dosen itu seharusnya lebih fokus pada paten, hak kekayaan intelektual. Jadi kalau misalnya disebut karya gitu, mungkin yang akademik lebih fokus pada karya publikasi akademik. Tapi kalau vokasi karyanya sifatnya ini loh produk, ini loh project, ini loh karya yang siap langsung dipakai oleh masyarakat. Nah, pasti ini butuh berkembang dua-duanya. Betul. Karena bukan tidak mungkin. Karena keniscayaan tidak semuanya pasti akan masuk ke dunia industri ya. Karena dosen juga harus nanti ada yang pensiun diganti yang lain dan semuanya itu ada di akademik begitu ya. Selain mungkin juga di industri pun kan juga butuh keahlian yang sifatnya akademik, keahlian sifatnya vocational, pasti industri membutuhkan dua-duanya. Ya, kita tidak sedang mempertentangkan itu. Kita nanti akan lebih banyak membahas tentang bagaimana kemudian vokasi bisa memotret dengan lebih baik
kebutuhan industri. Itu yang kita akan diskusikan ya, Prof ya. Nah, tapi kita Siap. break dulu ya, Prof. Siap, Saya Bapak. ke iklan dulu. Nggih. Oke, kita lanjutkan kembali diskusinya. Sementara Prof Tika sedang mengundang rekan sejawat ini yang untuk bisa mengikuti talk show kita. Oke. Namanya siapa, Prof? Temennya ini? Ini saya perkenalkan, ini Ibu Lala. Jadi Ibu Lala ini sebenarnya praktisi untuk mempersiapkan lulusan siap bekerja. Jadi kita dari tadi ngobrolin soal kesiapan angkatan kerja gitu ya di dunia kerja, kemudian bagaimana kampus mempersiapkannya. Nah, ini sebenarnya kan kampus tidak bisa berdiri sendiri ya. Jadi sebenarnya membutuhkan mitra kampus seperti Mbak Lala ini yang sangat concern di persiapan dunia kerja gitu ya. Ada satu lembaga, cuman saya agak lupa nama persisnya. Nanti mungkin Mbak Lala bergabung ya nanti. Ya, kalau kita masih ada satu sesi nanti mungkin Mbak Lala bisa hadir di sana. Tapi saya ngobrol dulu dengan Prof Tika. Terima kasih Mbak Lala sudah berkenan mampir dan memperseru diskusi kita pagi hari ini gitu ya, makin seru aja. Prof, pertanyaan mendasarnya kalau di awal-awal dulu diperkenalkan, saya nggak tahu ya perkembangannya sekarang karena saya bukan pengamat kampus gitu ya, terutama pendidikan vokasi gitu. Tapi sejauh apa gitu upaya yang sudah dilakukan oleh Prof dan teman-teman di Fakultas Vokasi itu untuk bisa menganalisis kebutuhan industri, karena kan itu yang paling penting ya, Prof ya. Mapping industri kan berkembang terus. Nah, bagaimana kemudian pendidikan vokasi ini bisa mengikuti supaya seiring sejalan gitu? Apa saja upayanya? Baik, terima kasih Bapak. Ini penting sekali ya dalam mempersiapkan pembelajaran. Itu kan kita harus menyiapkan kurikulumnya, kemudian struktur kurikulum, kemudian model pembelajaran, kemudian program-program apa yang bisa di-engage untuk mahasiswa, sampai kemudian ketika lulus dari kampus siap bekerja kan sebenarnya prosesnya seperti itu. Nah, mulai dari awal kita mempersiapkan kurikulum, kuncinya di situ. Jangan sampai mata kuliah yang sudah disusun di setiap semester, tapi ternyata semakin jauh dengan kebutuhan industri. Nah, kuncinya ada di kurikulum, bagaimana didesain kan sesuai kebutuhan. Jadi istilahnya adalah link and match ya. Link and match dunia kampus dengan dunia industri. Jadi kalau istilah saya sebagai awam, kurikulumnya harus ramah industri ya. Ramah industri itu bukan harus, ramah lingkungan tapi ramah industri gitu. Dan justru porsinya semakin besar ya. Kalau dulu misalnya caranya adalah kita mengundang kuliah tamu dari praktisi, itu iya pasti kita agendakan dan justru itu menjadi program rutin di kita sampai sekarang, tapi muatannya ditambah. Jadi porsinya ditambah. Pertama ya dari kurikulum. Ketika kita menyusun struktur kurikulum, kita harus melakukan diskusi mendalam dengan para stakeholder, pelaku usaha, pelaku industri. Seperti itu. Jadi ketika kita menyusun struktur kurikulum itu sudah mengundang dan mengajak diskusi atau kita sebut FGD biasanya focus group discussion dengan para stakeholder, dan stakeholder tersebut bukan mitra baru, biasanya mitra yang memang sudah sering bekerja sama dengan kita mensupport pembelajaran kita. Jadi itu satu cara yang pertama. Dalam menyusun kurikulum kita tidak sendirian tapi mengikut sertakan industri ya. Industri itu cara yang pertama. Kemudian cara kedua, dalam praktek pembelajarannya kita tingkatkan keterlibatan para praktisi mengajar. Makanya sekarang kementerian punya program kan dalam 2 tahun ini, program praktisi mengajar. Nah, dan itu dananya juga cukup lumayan dari kementerian. Ini untuk mendorong, memotivasi agar dipastikan bahwa mahasiswa ketika menempuh satu mata kuliah itu sudah bisa bertemu dengan praktisi di dalam kelas gitu. Kemudian yang ketiga sebenarnya tadi sudah kita singgung, kita perkuat MBKM ya di setiap program studi
studi. Jadi jangan sampai ada program studi yang kemudian melewatkan MBKM. Tapi kalau vokasi insya Allah selalu aman ya, karena memang dari awal dirancang pembelajaran di luar kampus. Jadi tidak hanya di dalam kampus. Jadi tidak ada program MBKM vokasi tetap punya program magang sendiri ya. Karena sudah menjadi mata kuliah wajib. Betul. Tidak hanya magang, ada praktek kerja lapangan, ada juga praktek di industri. Itu sudah mata kuliah yang memang ada di struktur kurikulum. Jadi sudah memang didesain pembelajaran kampus merdeka atau pembelajaran di luar kampus. Nah itu strategi yang ketiga. Kemudian kita juga sebenarnya saat ini ya kebutuhan lulusan itu kan tidak melulu hanya di dunia kerja ya, tapi juga harus disiapkan entrepreneur, para wirausaha seperti Bu Kiki ini selaku Dirjen Diksi menyampaikan saat ini tidak pernah bisa jumlah lulusan itu sesuai dengan jumlah kesempatan kerja, itu nggak mungkin. Nggak mungkin ini lebih banyak atau lebih bisa sedikit? Jadi lebih banyak karena lebih kita banyak semakin digitalize, semakin capital intensif, bukan labor intensif. Jadi kan kebutuhan tenaga kerja tentu semakin trennya turun gitu ya. Jadi semakin kompetitif tentunya, dan ya tidak bisa dinafiki. Mahasiswa juga harus memiliki jiwa entrepreneur, karena ya itu tadi gapnya itu sudah pasti ada dan tidak mungkin tidak ada gitu. Jadi ya tentu kita harus siap dengan memperkuat ekosistem entrepreneur atau ekosistem kewirausahaan di kampus. Itu yang semakin diperkuat, termasuk Universitas Airlangga ini mendapatkan hibah wirausaha merdeka. Jadi alhamdulillah ada 400 mahasiswa yang mendapatkan bantuan pendanaan untuk mengikuti wirausaha merdeka. Itu kan salah satu program cara untuk memperkuat ya keterampilan skill berwirausaha dari mahasiswa untuk dipersiapkan sebelum lulus. Begitu. Seperti apa bentuknya kalau boleh diperjelas? Kewirausahaan, modal kerja atau apa, Prof? Jadi ada satu rangkaian program selama 1 semester. Jadi program ini selama 1 semester. Kemudian ini dikelola terpusat oleh DPKKA Universitas Airlangga. Jadi fakultas mengirimkan mahasiswa yang kemudian diseleksi untuk bisa mengikuti wirausaha merdeka. Nanti di program tersebut ada seperti upskilling, jadi peningkatan keterampilan dengan para pakar. Jadi misalnya setiap Senin pagi sampai sore didatangkan pakar yang sudah sukses berusaha. Jadi itu kan itu penguatan materi gitu. Kemudian ada disiapkan program pendampingan juga per kelompok-kelompok dengan ada dosen pembimbing masing-masing gitu. Kemudian disiapkan expo juga untuk mahasiswa juga diberi target, lalu dikompetisikan dan seterusnya. Jadi memang tercipta atmosfer untuk benar-benar fokus pada produk apa sih, bisnis apa yang diseriusi oleh mahasiswa. Gitu. Berarti ini sangat mungkin untuk tidak hanya 1 semester, kalau misalnya jalan bagus bisa harusnya sustain. Di kami di Universitas Airlangga memiliki BPBRIN, jadi Badan Pengembangan Rintisan Inkubasi Bisnis. Jadi bagi mahasiswa yang sudah direkrut ya oleh DPKKA melalui wirausaha merdeka ini contohnya, kemudian pasca program itu selesai maka idealnya diinkubasi kan bisnisnya sampai kemudian siap berkembang, siap mandiri dan siap berkembang. Nah itu ada satu unit kerja di Universitas Airlangga yang khusus tugasnya untuk mengembangkan bisnis adik-adik mahasiswa maupun alumni. Jadi alumni misalnya sudah lulus tapi kan juga butuh disupport, butuh didampingi produknya, karena produknya itu udah disusun sejak dia mahasiswa sampai benar-benar maju berkembang.
berkembang itu biasanya masih dalam pantauan atau supervisi dari. Jadi sebagai inkubator begitu ya. Sebagai inkubator. Sebagai inkubator, iya. Banyak cara nih untuk memperkuat. Prof, boleh tahu nggak kalau misalnya dari data yang ada, berapa persen yang kemudian sudah mengikuti program itu bisa sustain sampai sekarang? Cukup besar persentasenya. Oh, cukup besar. Okay. Jadi sebenarnya kalau bagus saat ya, kalau ini, begitu ya, Prof, ya? Saat ini trennya semakin meningkat. Kemampuan adik-adik mahasiswa yang concern pada kewirausahaan, bidang wirausaha itu semakin meningkat, dan bahkan ini memang pimpinan universitas menekankan bahwa kalau di indikator kinerja perguruan tinggi, di indikator kinerja utama, jadi kita kan ditetapkan KPI untuk seluruh kampus di Indonesia oleh kementerian. Jadi IKU 1 itu berbunyi lulusan yang sudah langsung bekerja kurang dari 1 tahun, yang kedua adalah lanjut berwirausaha, atau yang ketiga adalah lanjut studi. Jadi 3 ini yang kemudian dicek gitu, bagaimana prosentasenya di setiap kampus, dan alhamdulillah Universitas Airlangga selalu meningkat. Jadi saat ini pun setiap fakultas sudah punya semacam unit dan program khusus untuk mempersiapkan para entrepreneur. Iya. Gitu. Satu pertanyaan terakhir sebelum kita break lagi ke iklan, dan nanti kita mengundang Mbak Lala, karena ke Mbak Lala nanti saya akan tanyakan, karena beliau yang lebih tahu bagaimana lulusan vokasi ini diserap oleh industri. Artinya seberapa jauh kelulusannya, mudah-mudahan nanti Mbak Lala mau jujur ya. Artinya pengalaman kan melihat di lapangan ya. Iya. Ini para calon pekerja ini memang semakin terampil atau seperti apa? Iya betul. Bener nggak kerjanya Prof Tika? Lo kan. Dengan kata lain kan begitu, kamu tuh. Menggodok SDM-nya gitu. Iya. Ternyata begitu di industri kok melempem. Nah, itu kan nanti ya. Moga-moga tidak ya. Ini derdek ini berarti Prof Tika ini ya. Oke, tapi pertanyaannya, Prof, apa tantangannya ketika harus menyusun kurikulum yang ramah industri itu? Sejauh ini pasti dong ada handicap-handicapnya begitu. Apa yang paling besar, Prof? Tantangan terbesar bagi kami ya, kami ini kan pengelola ya, pengelola di bidang akademik, mahasiswaan gitu. Tantangannya sebenarnya karakter dari generasi kita ini yang memang kalau dilihat coba dibandingkan 10 tahun yang lalu gitu ya, agility-nya mahasiswa, kemudian kesungguh-sungguhannya untuk benar-benar ingin berkreasi, berinovasi ya, karena kita sudah menyiapkan infrastrukturnya, sarana prasarana. Namun ya yang bagus banyak gitu. Tapi yang kemudian ada mahasiswa yang idol saat gitu juga ini banyak gitu ya. Dikit-dikit ya, seperti Pak Renat Kasali ya, generasi strawberry dan sebagainya, itu memang ini menjadi satu tantangan bagaimana agar mereka menjadi sosok yang kuat gitu ya, generasi yang kuat, generasi yang tangguh. Kalau misalnya dikasih project karena kita kan semakin mengedepankan kelas kolaboratif, kelas partisipatif. Jadi kan lebih banyak tantangan-tantangan yang ada di dalam kelas. Ayo bikin project seperti ini. Jadi sudah tidak klasikal ya. Klasikal duduk, datang, dengerin, diskusi, selesai. Tapi langsung didesain based on team based project begitu. Jadi pembelajaran yang berbasis case juga, case yang semakin kompleks. Nah, ini kan mahasiswa ada yang semangat gitu, ada yang kemudian biasa aja. Bahkan ogah-ogahan juga ada bahkan ogah-ogahan. Jadi kurang siap menghadapi challenging yang ada di pembelajaran. Tapi terlepas dari semua kelemahan itu, apa kelebihan dari anak-anak Gen Z ini, Prof? Nah, kelebihan dari anak-anak Gen Z ini karena sangat tanggap teknologi. Jadi terkadang kita sangat terbantukan update informasi teknologi dari adik-adik mahasiswa. Kadang saya di kelas, Bu, ini sekarang sudah ada versi lebih baru ini gitu. Nah, ini luar biasa. Jadi digitalisasi ini memang membawa kita ini ya tanpa batas ya. Jadi
kita sudah kaya dengan berbagai macam tools pembelajaran, tapi adik-adik bisa jadi menemukan tools yang lain yang lebih memang modern dan lebih digitalized gitu. Ini khususnya kalau seperti saya di bidang ekonomi, itu kan harus update terus ya. Jadi tidak bisa stagnan begitu. Oke, luar biasa. Berarti anak-anak Gen Z ini memang punya sisi positifnya luar biasa. Sisi positifnya luar biasa, meskipun negatifnya harus membuat Prof. Tika dan mental ya. Jadi lebih ke mindset, betul, mental begitu. Prof. Tika dan teman-teman harus menjadi lebih lebih telaten untuk menumbuhkan struggle for life mereka. Struggle for life itu. Kan? Oke, kita ke penelpon. Selamat pagi Merkuri. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Sumarwito. Monggo silakan. Gimana ya caranya mahasiswa yang lulus kuliah langsung bisa keterima di pekerjaan, bisa bekerja gitu loh. Itu bagaimana caranya? Ada yang anak saya yang itu PPNS ya, langsung lulus. Itu kayaknya setara S1 ya, kalau PPNS namanya apa itu dia langsung ikut tes dia lulusan karena itu kuliahnya di kompleknya ITS ya. Yang ITS nggak keterima, anak saya keterima. Itu gimana caranya? Persaingannya itu gimana? Dan lagi kalau fasilitasnya itu kalau di kontainer di pengiriman itu komplit, dikasih laptop, dikasih HP sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Sumarwito, terima kasih. Sebenarnya Pak Sumarwito ini menjawab bahwa kalau PPNS itu kan politekniknya ITS Politekniknya ITS. Artinya putrinya Pak Sumarwito itu menempuh pendidikannya di Poltek. Dan ternyata lebih mudah diterima setelah lulus dibandingkan yang dari ITS-nya gitu. Testimoni lulusan Politeknik ya. Kenapa bisa begitu sih pertanyaannya ya? Mungkin memang karena yang di Poltek lebih banyak prakteknya kayak di vokasi ya. Iya, minimal Poltek 60%. Itu kan vokasi juga ya, Bu? Jadi kan? Pendidikan vokasi itu bentuk kampusnya. Ada kampus Politeknik, ada kampus universitas yang di dalamnya ada fakultas vokasi atau sekolah vokasi. Jadi seperti di UGM itu namanya sekolah vokasi. Kalau di UNER, di Universitas Brawijaya itu fakultas vokasi. Di ITS sebenarnya juga ada fakultas vokasi. Ada vokasi juga ya selain Poltek ya. Jadi ada Polteknya dan di dalam ITS-nya juga ada fakultas vokasinya. Oke. Baik, itu Pak Sumarwito penyebabnya ya, karena memang kalau yang di Poltek dan vokasi itu prakteknya lebih banyak, dan tadi kita sudah sempat bahas juga bahkan kurikulumnya pun dalam tanda petik ramah industri ya, jadi lebih mudah untuk diserap. Oke, kita break dulu ya. Siap, Bapak. Prof, nanti kita lanjutkan kembali, kita mengundang Mbak Lala juga ya untuk diskusi ya. Oke, kita lanjutkan kembali tanpa Mbak Lala karena beliau kebetulan harus ada kegiatan Zoom ya, Prof ya. Mengisi ini pelatihan prakerja. Tapi Mbak Lala punya program bagus dari pemerintah ya. Soal penyerapan tenaga kerja ya, Prof ya. Ya, jadi Mbak Lala ini sekarang sedang mengawal program pelatihan prakerja. Yang diperuntukkan bagi semua, tidak harus yang sudah punya ijazah lulus, tidak. Tapi misalnya sedang nulis skripsi atau sedang magang atau ini lulusan SMA misalnya, siapapun boleh untuk mendaftarkan ikut pelatihan prakerja, dapat uang saku juga. Jadi uang saku, dan ini dananya dari pemerintah, jadi pasti diberikan. Nanti dibuka kesempatan sampai dengan November. Jadi ini menurut saya ini kesempatan yang tidak boleh disia-siakan ya. Jadi penting untuk mengupgrade skill kita, dan topiknya bermacam-macam. Misalnya prakerja di bidang manajerial, berarti kemampuan office management misalnya, secretary, kemudian banyak, atau misalnya di bidang industri. Jadi topik-topik prakerja ini sangat beragam. Gitu. Ya, oke. Ternyata yang bersangkutan ini kok nggak nyala ya nih? Sedikit aja, mungkin Mbak Lala singkat aja 1 menit menjelaskan sebenarnya
prakerja ini apa dan manfaatnya apa gitu ya, supaya nanti lebih banyak yang tertarik untuk mendaftar. Ini mungkin belum banyak yang terliterasi prakerja itu seperti apa gitu. Mungkin singkat aja di tengah mengajar ini Mbak Lala. Ya, nanti kita bisa edit juga untuk ini ya. Oke. Ya, oke, baik. Tadi sudah disampaikan secara singkat oleh Prof. Tika, tapi mungkin Mbak Lala, ternyata pemerintah ini punya concern yang luar biasa juga ya. Apa namanya programnya, Mbak? Programnya prakerja, jadi persiapan untuk masyarakat Indonesia ya, semuanya Masyarakat usia Indonesia. 17 tahun ke atas sampai dengan usia 60-an ya, itu boleh loh ikut. Sampai 60-an? Iya, boleh. Oh. Ini 64 tahun Pak, WNI berusia paling rendah 18 tahun, 18 tahun dan paling tinggi 64 tahun. 64 tahun ya? Ya, bahkan dulu awal-awal saya pandemi mengisi materi kewirausahaan, itu kebanyakan mereka yang tidak dirisainkan dari perusahaannya ya, atau perusahaannya tutup, dari perusahaan, dari seorang marketing yang menghandle hotel 8 hotel gitu ya di Asia, tiba-tiba stop, tidak ada penghasilan. Akhirnya kita beri training selama berapa hari, kemudian hari itu juga keluar sebuah program sehingga dia bisa kerja lagi. Oh, program ini berapa lama, Mbak? Dimulai kemarin kita Februari sama dengan November. Nanti buka lagi November? Enggak, setiap seminggu 2 minggu sekali ada pembukaan. Oh gitu. Enggak, kalau program pelatihannya sendiri berapa lama? Program pelatihan 5 hari, satu batch 5 hari. Oh, cuma 5 hari? Iya. Oh, kemudian mereka akan disalurkan untuk bekerja di loker-loker yang ada, atau gimana nanti prosesnya? Jadi teman-teman boleh masuk ke prakerja.co.id. Prakerja.co.id. .go.id. Ya. Kemudian di ini sana, Kementerian Tenaga Kerja ya? Kementerian Tenaga Kerja. Oke, kemudian? Kementerian Tenaga Kerja. Kebetulan kalau saya ini di bawahnya perusahaan PT Magenta Education yang salah satunya mengisi vendornya. Iya, vendornya prakerja masuk ke LMS-nya Karirmu. Jadi di sana banyak LMS, salah satunya Karirmu ya. Dan kita memberikan materi tentang pengelolaan administrasi dan managerial skill untuk sekretaris. Nah, tapi tidak terkhusus untuk sekretaris. Semuanya boleh. Karena ilmu ini hari ini kami mengisi tentang managerial skill seperti praktek berkomunikasi antara kepada tim, kemudian atasan, bawahan, rekan kerja, tapi itu dipakai untuk kehidupan sehari-hari. Oke. Setelah mengikuti pelatihan satu batch yang 5 hari tadi itu, kemudian yang bersangkutan bisa di prakerja.go.id itu mencari loker sendiri gitu ya? Iya, jadi sertifikat yang didapatkan itu bisa digunakan untuk ngelamar gitu ya, kalau kerjaan. Oke. Yang menarik itu kan usianya sampai 64 ya, Mbak ya? Iya, betul. Apa yang bisa mohon maaf, bukan usianya kan sudah tidak produktif gitu ya. Nah, loker-lokernya apa yang Mbak Lala tahu untuk usia yang mungkin sudah masuk manula ini ya? Iya, jadi lebih ke arah seperti ini Pak, mempersiapkan person-person ini, masyarakat ini supaya siap mencari penghasilan. Tidak melulu mereka harus bekerja, tetapi menambah skill. Jadi contoh yang dulunya belum pernah belajar tentang media sosial, akhirnya belajar, kemudian ada materinya banyak, ada editing, kemudian personal branding, banyak sekali, dan itu bisa langsung dijual untuk untuk menambah skill mereka sehingga mereka bisa jualan di media sosial. Bahkan tidak menutup kemungkinan juga mereka jadi wirausahawan ya. Iya. Karena kalau misalnya sekarang bahasa sekarangnya UMKM kayak begitu, sangat mungkin ya mereka jadi pengusaha mandiri gitu. Justru itu sih yang diharapkan ya. Jadi kalau memang jumlah lapangan kerja saat ini saya baca-baca beberapa waktu yang lalu menahan untuk rekrutmen karena dikhawatirkan untuk nanti PHK massal gitu. Yang saya baca-baca di beberapa media gitu ya. Sehingga apa yang harus kita lakukan? Kita memberikan pemberdayaan kepada masyarakat supaya mereka bisa membuka lapangan kerja sendiri. Seperti yang saya sekarang lagi concernnya di bidang online ya Pak ya. Ternyata ibu-ibu ini dari rumah aja bisa menghasilkan 3 miliar dalam 1 bulan. Iya. Kita nggak tahu ya. Betul. Nah, itu omset dari jualan apa? Dari jualan produk-produk ibu rumah tangga misalkan ada panci, ada lemari dan lain sebagainya. Nah, kemudian mereka jualannya di mana? Ya di marketplace. Iya, itu aja sudah menghasilkan besar loh Pak dibandingkan. Betul. Baik, menarik nanti untuk kita hadirkan perbincangan lebih detail gitu ya
bersama siap. Mbak Lala dan Magenta. Iya. Magenta siap, apa PT namanya? Magenta Education. Magenta Education. Selain menjadi vendornya prakerja.go.id, apalagi yang dikerjakan Magenta, Mbak? Ya, Magenta sendiri kami juga masuk ke perusahaan-perusahaan. Kemudian juga beberapa waktu lalu kita kerjasama dengan kementerian, salah satu ya perusahaan perusahaan pemerintah gitu ya. Dan proyek-proyeknya banyak. Kita intinya tujuan kita ini adalah memberdayakan masyarakat Indonesia supaya dengan menambah pengetahuan, skill, mereka siap untuk menghadapi tantangan yang ada karena tantangannya macam-macam ya, tantangan betul. Saat ini. Tidak cuman ini Pak, kami juga ada LSP, lembaga sertifikasi profesi. Ya, dengan jadi ada Magenta, ada lagi Media Hati itu mempersiapkan. Jadi kalau sekarang ini marketing ini kan banyak ya, tapi apakah mereka ini sudah bersertifikasi, ada siap untuk menawarkan produk yang memang sesuai dengan, jangan kita asal ini produknya paling bagus, tapi sebenarnya itu nggak boleh kita ngecap bagus gitu. Jadi ada skillnya, ada aturannya, ada etikanya, bagaimana caranya kita berjualan yang baik seperti itu sehingga tidak overclaim. Oke. Thank you. Mbak Lala sudah meluangkan waktu, sudah berkenan ngobrol, diundang oleh beliau guru jenengan. Oh, boten, ini kakak kelas saya. Ini kita sama-sama satu angkatan, Pak. Sama-sama satu mahasiswa mahasiswa UNER dulu. Sama-sama alumni UNER. Baik. Oke. Nanti kita akan ngobrol lagi. Siap. Terima kasih Mbak Lala. Saya tak melanjutkan ini dan waktunya luar biasa untuk bersama Mbak Lala, dan saya balik lagi ya. Oke. Matur nuwun. Iya. Ya, kita balik lagi ke sini ya. Oke. Nah, ya baik. Itu yang pemerintah sudah lakukan begitu ya. Kita balik ke support pemerintah yang sebenarnya sangat penting, dan inilah hikmah pandemi ya, karena pelatihan prakerja ini kan awal lahirnya di pandemi, penurunan kesempatan kerja karena industri kan trennya turun, sehingga perlu ada backup ini ya, intervensi pemerintah. Ya paling tidak kan menariknya dari prakerja.go.id ini programnya adalah menambah skill ya Prof ya. Yes, karena itulah yang upskilling ya. Karena tidak mungkin juga hanya mengharapkan dunia kerja menyerap semua angkatan kerja yang tiap tahun tentunya pasti bertambah kan, Prof? Iya, jadi kemarin Bu Dirjen Pendidikan Vokasi menyampaikan bisa jadi setiap tahun itu rata-rata gapnya sekitar 2 juta. 2 juta lulusan yang tidak mungkin terserap oleh dunia kerja, sehingga mau nggak mau memang harus mandiri, harus berwirausaha, dan justru ikut menciptakan lapangan kerja. Ya, oke. Baik. Dan ketika kita bicara soal tadi kita sudah ngobrol bagaimana Prof menyampaikan kurikulum itu menjadi taruhan terbesar begitu ya, menyiapkan. Betul. Kuncinya memang starting point-nya ada di kurikulum. Jadi persiapan pembelajaran ini ya tergantung bagaimana kita mendesain setiap mata kuliah, seluruh mata kuliah di setiap semester, kemudian metode pembelajarannya seperti apa dan seterusnya. Ini saya juga mau satu hal ini tadi yang sebelum terlewat. Jadi bedanya pendidikan vokasi dengan pendidikan akademik. Ketika mahasiswa lulus itu tidak hanya mendapatkan ijazah. Jadi di kami itu kalau khususnya bidang kesehatan itu wajib memiliki sertifikasi kompetensi. Tapi tidak hanya prodi di bidang kesehatan, prodi di luar bidang kesehatan pun juga kita bekali untuk mengikuti uji kompetensi, sehingga nantinya lulus bekalnya adalah ijazah, kemudian sertifikasi kompetensi, sertifikasi profesi. Nah, ini yang sangat penting dan pasti akan bermanfaat di dunia kerja. Jadi ketika seleksi itu pasti yang dilihat satu mahasiswa IPK tinggi dengan ijazah tertentu gitu. Tapi kalau ada plus-plusnya itu kan pasti menjadi daya tarik bagi industri. Skillnya tidak perlu mengeluarkan biaya, industri pasti berhitung ya, tidak perlu mengeluarkan biaya untuk memberikan training short course gitu untuk pegawai baru, pekerja baru, tapi dengan bekal sertifikasi atau sertikom ini sudah langsung memangkas biaya itu karena sudah siap langsung bekerja.
gitu. Itu yang menjadi pembeda pendidikan akademik dengan pendidikan vokasi. Dan satu lagi nih, salah satu program unggulan di Universitas Airlangga khususnya di Fakultas Vokasi, kita memiliki TEFA. Apa itu TEFA itu adalah Teaching Factory. Teaching Factory. Ya, Okay. jadi filosofinya ya dari kementerian disampaikan bahwa industri ini kan pasti kapasitasnya terbatas ya. Mahasiswa ingin magang gitu kan tidak mungkin mudah gitu untuk di industri yang bereputasi gitu sesuai gitu ketersediaannya dengan jumlah mahasiswanya. Nah, karena kapasitas industri yang terbatas, kenapa tidak industri itu dihadirkan di dalam kampus? Nah, sehingga kita mencoba meng-create ya bagaimana pembelajaran yang ada di kampus itu mirip persis dengan pembelajaran di industri. Nah, itu kita sebut teaching factory. Jadi pembelajaran factory ya, factory yang memang didesain untuk pembelajaran. Ini sudah siap ini wahananya ya, terus kita perbaiki, kita terus sempurnakan, kita juga disupport pemerintah, kita mendapatkan hibah pendanaan competitive fund, itu salah satu luarannya adalah teaching factory. Di mahasiswa tetap bisa mengasah keterampilannya. Jadi kalau di kami Airlangga Wellness Center nama teaching factory-nya. Jadi Airlangga lokasi Wellness. di mana, Bro? Ada persis di pinggir jalan raya, Jalan Dharma Wangsa itu, Airlangga, persis pinggir jalan raya. Nanti akan kelihatan Airlangga Wellness Center. Ini memang sedang kami persiapkan kalau bidang kesehatan. Di deretan perumahan dosen itu ya? Iya, di situ. Kan memang kalau bidang kesehatan kan izinnya rigid ya, ini jadi kita sedang persiapkan, kemudian nanti juga bisa dibuka untuk umum. Jadi kalau misalnya datang ingin, kalau di saat ini yang ada adalah bidang radiografi, bidang fisioterapi, dan juga teknologi laboratorium medis. Jadi 3 bidang ilmu terapan itu yang sudah ada di Airlangga Wellness Center. Wellness Center, itu sebagai teaching factory tadi ya, itu. Itu salah satu yang justru menjadi nilai tambah pendidikan vokasi. Kalau vokasinya UNAIR sendiri jurusannya apa aja, Prof? Nah, kita ada departemen kesehatan, departemen bisnis, dan departemen teknik. Jadi lengkap ya Pak. Jadi seperti mini university ya. Jadi departemen kesehatan ada prodi fisioterapi, prodi pengobat tradisional, prodi keselamatan kesehatan kerja, teknologi veteriner, teknologi kesehatan gigi, ada prodi keperawatan, kemudian kalau yang teknologi laboratorium medis dan teknologi radiologi pencitraan. Kalau yang teknik ada teknik informatika. Jadi tidak hanya di ITS Pak, di vokasi ada teknik informatika. Ada teknologi rekayasa instrumentasi dan kontrol. Jadi itu biasanya belajar robotika dan seterusnya ada di TRIK. Kemudian ada prodi kearsipan informasi digital. Nah, itu yang departemen teknik. Kalau departemen bisnis ada akuntansi, ada prodi perpajakan, prodi manajemen pemasaran, manajemen perhotelan, destinasi pariwisata. Itu masuk di bisnis ya? Iya, ada perbankan keuangan, ada manajemen perkantoran digital. Jadi lengkap Pak. Jadi memang program studi yang ada di Fakultas Vokasi didesain yang semakin dibutuhkan. Jadi tidak mungkin Universitas Airlangga sudah PTNBH ya. Jadi izin membuka prodi kan sudah cukup di Universitas Airlangga. Jadi melalui telaah berjenjang pasti kami memikirkan sustainability atau keberlanjutan dari program studi. Tidak mungkin kalau misalnya nanti kira-kira di masa mendatang prodi ini semakin tidak dibutuhkan, itu pasti juga tidak diberikan izin pembukaan program studi gitu. Jadi insya Allah pasti sudah sesuai tidak hanya kebutuhan saat ini tapi kebutuhan yang akan datang. Kalau biaya kuliahnya kompetitif ya, Bro? Sama-sama, jadi seleksinya sebenarnya sama, akademik dan vokasi. Sama ya? Lewat SNBP, lewat SNBT, jalur mandiri sama. Jadi tidak dibedakan. Jadi ini sudah tahun kedua. Kalau sebelumnya dibedakan, tapi saat ini sama-sama melewati melalui jalur seleksi nasional berdasar prestasi, berdasar tes, dan mandiri. Mandiri pun nanti ada mandiri prestasi. Kalau UKT-nya secara umum sama jadi memang prinsipnya kan beda. UKT ini kan tergantung ini ya, ada syarat-syarat tertentu. Jadi bayangan saya kalau yang vokasi itu kan tadi disampaikan banyak praktek, berarti kan banyak duit juga yang mesti di ini enggak ya?
Pastinya tidak ya. terlalu signifikan. Kalau bidang kesehatan memang sedikit ya, lebih tinggi daripada bidang bisnis dan bisnis, teknik begitu, dan teknik. Tapi tergantung bidang kesehatannya yang mana, karena tidak semua sama. Gitu, oke. Baik. Sayang kita dibatasi waktu, Prof. Kalau enggak ngobrol terus kita ini. Tapi pertanyaan terakhir saya, Prof. Siap. Soal lulusan dari vokasi sendiri, apa masukan dari dunia kerja yang mungkin sampai ke Prof Tika sampai hari ini? Apakah mereka melihat so far so good? Artinya memang makin hari teman-teman di vokasi makin bisa menghasilkan lulusan yang ramah industri, atau apa ya? Kalau boleh disampaikan secara jujur dan masih menjadi tantangan, Bro. Baik, jadi alhamdulillah sebenarnya pembelajaran saat ini sudah semakin baik desainnya, karena sudah semakin link and match dengan industri. Nah, namun tentu kita terus continuous improvement ya Pak. Kami terus menggali dan mengevaluasi dari para industri apa sih yang masih menjadi titik lemah dan perlu dioptimalkan. Karena intinya begini, yang harus menjadi concern kami adalah terus mengupgrade, karena soft skill ini terus berkembang. Soft skill terus berkembang. Dulu soft skillnya mungkin tidak terlalu digitalize, sekarang soft skillnya harus melek teknologi dan sebagainya, atau public speaking, kemampuan bahasa asing dan sebagainya. Ini kan memang pasti butuh gitu ya, harus melekat gitu ke adik-adik mahasiswa. Tapi mana yang lebih dominan itu kan berbeda-beda ya kebutuhan setiap industri. Nah, ini yang perlu dikembangkan. Jadi PR kami adalah memperkuat karakter, memperkuat mindset, dan memperkuat ini soft skill, dan pastinya skill berwirausaha itu juga tidak kalah penting agar mindset hidup mandiri justru meng-create kesempatan kerja ini semakin dibutuhkan. Sosok leadership ini juga pesan yang dititipkan oleh industri kepada kami pengelola di kampus. Oke. Ya, sekarang boleh promosi sedikit buat vokasi UNER untuk ibu-ibu yang mungkin masih yang mendengarkan talk show kita ini gitu ya, dan mereka masih agak quote-unquote ragu-ragu. Ini mau masuk akademi atau vokasi, padahal anaknya kayaknya lebih oke kalau di vokasi. Nah, apa yang bisa disampaikan, monggo? Kami terus meliterasi dan memperkenalkan ya pendidikan vokasi, dan kami sangat yakin pendidikan vokasi adalah masa depan pendidikan di Indonesia, karena memang sudah didesain untuk kebutuhan industri, dan bentuk program studinya nih spesifik ya, jadi seperti pengobat tradisional, berarti kan spesifik fokus pada kesehatan tradisional, yang mana ini semakin dibutuhkan tidak hanya di negara kita tapi global. Vokasi sudah semakin menguat internasionalisasinya, jadi seperti kesempatan pertukaran pelajar dulu dominannya akademik gitu, tapi vokasi justru sekarang kesempatannya berimbang. Jadi jangan khawatir Bapak Ibu bahwa kualitas pendidikan vokasi tidak kalah baik, jauh lebih keren ya. Kesempatan untuk masuk dunia kerja sangat terbuka, dan juga banyak sekali program studi yang indikator kinerja utamanya dari lulusannya itu sangat tinggi, bahkan pernah peringkat 1 di Universitas Erlangga. Jadi lulusan teknologi radiologi pencitraan, kalau peringkat 1 untuk indikator kinerja utama 1 itu berarti dia yang paling banyak diserap di dunia kerja, dan juga paling banyak yang berwirausaha. Tadi kan indikatornya kebekerjaannya, dunia wirausaha dan studi lanjut. Nah, ini yang vokasi cukup sangat baik begitu, terbukti juga prosentase lulusan yang telah bekerja. Gitu. Jadi nggak perlu ragu ya, Prof? Tidak perlu ragu. Mantap. Bahkan harus semangat, dan keketatannya juga tidak kalah dengan fakultas yang di akademik. Yang seperti kedokteran itu tidak kalah, beda jauh untuk keketatannya. Berarti kan semakin kompetitif nih masuk di fakultas vokasi. Apalagi kalau bicara soal kesehatan ya, Prof ya, pasti kan SOP-nya makin ini aja ya. Semakin cerah lah ya, semakin berprospek. Oke. Baik, itu obrolan saya di talk show Solusi SDM bareng Profesor Dr. Tika Widyastuti SC MSI.
beliau ini menjabat sebagai Wakil Dekan 1 ya Prof ya. Ya, bidang akademik, kemahasiswaan dan alumni. Dari Fakultas Vokasi Universitas Erlangga. Gitu. Matur nuwun sangat. Sami-sami Bapak kesempatan silaturahim pagi ini, semoga bermanfaat. Semangat kita untuk memajukan pendidikan di Indonesia. Amin, amin, menyiapkan anak didik kita generasi Indonesia emas nanti 2045. Baik, terima kasih juga sudah menghadirkan Mbak Lala ya, untuk membuka insight pas begitu. Waktunya cocok ini bertemu. Sip, semua sehat-sehat para narasumber. Sampai di sini Dialog Solusi SDM. Saya Aldi juga mohon pamit. Kita ketemu dalam Dialog Solusi SDM selanjutnya. Sampai jumpa.